Hai kuy, gue Syed Ahmad. Sekarang gue lagi di Marky Chop nih. Sekarang kita ayo ke dalam, lihat ke dalam rumah gue. Ayo, come on. Ini dibikin tahun 2003, beresnya tahun 2005. Kalau gue bikin penangkaran habis 4-5 M untuk isi doang. Ini pintunya gede banget. Emang kayak pintu buat gajah gitu, lebay sih, tapi ya begitulah tuh, lihat. Gagangnya sudah ada gue untuk orang Eropa. Oke, ini masuk. Di sini langsung ada 2 tempat ruangan gitu. Ini buat nyokap gue kalau ngumpul sama temen-temennya, nyokap gue. Ini kalau ini untuk bokap gue. Jadi laki-laki sama cewek beda tempatnya. Karena kita lewat sini aja nih, yang lebih besar. Jadi kalau suasananya ini yang untuk bokap gue lebih maco gitu, jantan, dan suasananya lebih gelap gitu, lebih klasik kan. Nah di sini ini lorong utama hall gue, rumah gue. Ini penghubung ke ruang bagian depan. Di sini tuh ada ruang sekretaris nyokap gue. Di situ ada musola. Di sini ada kamar tamu kalau misalkan ada yang mau nginep. Ayo kita masuk sekarang ke nih. Ini musola gue. Musolanya bisa lah. Enak rajin sholat di sini musolanya. Oke. Ini kamar tamunya ada 3. Biasanya keluarga yang nginep banyaknya. Kalau teman-teman nginepnya di kamar gue. Kalau misalkan selain teman-teman biasanya di sini. Teman bokap misalkan ya di sini. Tapi kalau misalkan keluarga atau teman-teman dekat di kamar masing-masing. Di kamar gue gitu. Oke, lanjut ke dalam. Kita lihat ke dining roomnya sama living roomnya. Nah ini dining roomnya, tempat makan sama keluarga. Situ kurang lebih ada 10 kursi ya kan, karena kakak gue 4 orang sama kakak ipar jadi 8, 10 pas. Di sini living roomnya buat ngumpul keluarga. Dipindahin mejanya karena kan lagi banyak ponakan bayi suka lari di tengah-tengah gitulah. Jadi biar luas, biar anak bisa leluasa. Nah ini oke. Kita langsung ke nih teras rumah gue. Ini dibikin tahun 2003, beresnya tahun 2005. Pindahan sini 2006. Nah ini terasnya sedikit messy ya. Di rumah gue tuh kosong banget karena emang cuman gue, nyokap sama bokap doang yang tinggal di sini. Kakak udah pada pindah semua, udah pada nikah. Nah ini ruang untuk, nah kalau gue untuk istirahat, untuk zen, untuk istirahat di sini enak. Kalau gue misalnya ngongkrong dekat-dekat sama mereka sama satu-satu gue di depan, sama Asian, sama itu ada tempat nongkrong gue di depan. Oke. Sekarang kita lihat dapurnya nih. Dapur kotor dan dapur bersih. Ini dapur bersihnya kayak gini. Ya sebenarnya juga kotor sebenarnya. Cuma dibagi 2 nih. Dapur kotornya ini. Ini lebih messy tuh. Oke. Kelihatan terbalik ya. Ini kayak dapur bersih tuh, dapur kotor. Dapurnya. Sekarang kita langsung ke lantai 2 aja deh. Sebenarnya gue lebih sering aktivitasnya di luar rumah. Maksudnya di halaman, lebih sama satwa gue. Terus juga emang chillnya di luar rumah seringnya sih. Lebih di halaman karena udara Bandung sejuk banget. Top untuk chill-chill di luar gitu. Ini tangganya kalau nggak salah 33 anak tangga. Nih, ke lantai 2 isinya tuh di sini kamar semua. Jadi kamar nyokap, bokap, sama kakak. Dan udah kosong semua. Jadi lantai 2 sepi banget. Nih. Oke. Ini nyampe lantai 2 itu kamar bonyok gua, bokap nyokap. Ini kamar kakak pertama, Teh Citra. Kesini langsung kamar kakak gue yang ke 2, 3, 4. Ini kamar Tegia sama Katara ini sini. Kalau mereka tuh ada jembatannya gitu tuh. Ada jembatannya untuk masuk kamarnya. Ini kamar kakak gue yang ketiga dan kedua, Teh Gadis dan Teh Putri. Dan ini kamar gue yang sebenarnya udah gak pakai. Jadi ini kamar gue karena gue seringnya di bawah dan bikin kamar baru di bawah. Jadi ini kamarnya udah jarang dipakai. Oke. Ini kamar gue. Kosong banget, nggak ada apa-apanya, cuma ada ini aja. Scuba untuk latihan free dive. Juga karena gue suka balap sama otomotif, ada Tata Rossi, juga ada foto mobil juga, Mercy. Ini foto GP. Ini wardrobe roomnya. Dan ini WC-nya kayak gini nih. Suasananya Eropa. Bokap gua kalau bikin rumah dia sukanya suasana Eropa kayak gini. Oke. Next.
Sekarang gue ke kamar gue yang biasa dibilang base camp gue sama teman-teman gue, tempat juga kayak di vlog gue, tempat gue aktivitas sehari-hari di situ. Ayo. Ini rumah dibangun sama 6 insinyur dan arsitek yang ternama juga, gue lupa namanya juga, depan bokap gue yang jelasin ini dibangun sama insinyur arsitek, sehingga emang detailing banget rumahnya, semuanya detailing banget. Bokap gue yang pengen si detail ini dan bisa dibilang mewah ini gitu ya. Cuman ya beginilah, untuk di Bandung rumah segini udah oke. Sekarang ini dorong lagi mau ke bagian depan rumah gue, tempat gue beraktivitas atau tidur biasanya di situ sama teman-teman gue juga, karena di situ lebih gampang akses kemana-mana. Ke kandang lebih gampang, keluar masuk rumah lebih gampang juga. Jadi gue di sini. Ini tuh ruangnya lebih messy. Ini ruang kerja gue. Ini perusahaan gue kan penangkarannya PT Taman Eksotik Bandung Wildlife Park. Dan ini dokumen-dokumennya, administrasinya. Gue juga main drone, main GI, main aero modeling. Ini beberapa equipmentnya, meja belajar. Ini meja sekretaris nyokap gue. Oke. Nah biasanya gue di sini buat yang ngobrol sama teman-teman, chill sampai malam. Juga ini habis vlog juga tuh, masih ada kamera, masih pada main game juga. Nah ini base camp gue kayak gini. Berantakan banget emang. Jadi kayak anak muda, padahal udah tua. Kasurnya di bawah, udah ada sofa. Itu PC 3 untuk ngedit dan main game juga. Ada PS juga, TV, dan perlengkapan vlog juga di sini juga. Semua kegiatan gue banyaknya di sini. Di sini pernah sampai 8 orang paling banyak lah. Udah kayak pindang, udah sampai kadang udah pada pindah karpet juga orang-orang. Jadi di sini kegiatan gue malam-malam sampai malam. Sekarang kita lihat satu-satu gue di luar. Come on. Oke, sekarang kita lihat satu-satu gue ya langsung. Kuy. Nah ini penerima tamu gue nih, burung makau. Jenisnya green wing makau, namanya Arkon. Ini burung dari Amazon, warnanya bagus banget dan dia pinter. Fun fact-nya, ini mentalnya sama kayak anak orang umur 3 tahun. Jadi dia pinter. Ini kebetulan gak sempet gue latih trik, cuma bisa salaman aja. Sama bisa naik ke tangan, sama bisa nggak pakai sayap. Biasanya kalau gue latih kayak kibarin sebelah bisa. Karena kayak lagi gamut kayak gitu. Tuh, kembali. Oke, next. Ini ada rusa totol gue. Lagi di dalam kandang. Namanya Rupi sama Kira. Ini anaknya hasil ternakan gue. Lahir di sini. Ini gue kelarin. Sini. Biar bisa interaksi. Sini. Ayo keluar. Oke. Ini jinak banget. Ini umur 1,5 tahun. Umur 1,5 tahun. Dia keliling-keliling rumah, free room karena dia jinak banget dan lahir di sini, jadi bebas, nggak membahayakan orang lain. Oke. Next. Di sini ada ostrich atau burung unta gue, asli dari Afrika. Gue import dari Afrika langsung. Dari umur segede gini, beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, segede gini. Dan sekarang 2,5 meter, hampir 3 meter tingginya. Ada 2 pasang atau 4 ekor, karena lagi makan dia. Kalau bawa ke sini, biasanya per ekornya 15 sampai 20 juta dan minimal order 20 ekor. Pas datang ke sini, gue nitip juga ke orang. Di sekalian ada yang masukin juga. Gitu. Ini ostrich bagi gue unik ya. Dia burung tapi nggak bisa terbang dan the biggest flightless bird. Gitu. Dan mirip dinosaurus. Ini paling mirip dinosaurus. Gede banget, keren. Ini ada merak gue atau pivol. Lagi musim kawin, makanya lagi mekar gini, keren banget. Tuh. Ini betinanya. Ini jantannya lagi menarik perhatian betina. Kalau gue di sini yang berhasil beranak itu adalah rusa sama merak. Jadi merak gue di sini berhasil udah ada 8 ekor, ada kandangnya di atas anaknya dan ini induknya. Oke, next. Kita lihat yang paling banyak fansnya, Asian. Lagi di den room atau di kandang dalamnya, karena dia baru habis physical examination atau general check up, sehingga habis dibius dan keadaannya belum sadar sepenuhnya, masih lemas. Ini anak ini.
Ini gue ketemu Esen dan ngurus dari umur 2 bulan, diurus sampai sekarang, sampai gede. Esen pindah ke sini Desember 2019. Karena gue dari passion sih dari dulu emang pengen banget punya Tiger, dan gue akhirnya mendalami dan mengikuti prosedur izinnya. Akhirnya selama beberapa tahun tercapai lah ada Esen di sini. Dan masih tunggu Jinora ya, betinanya masih ada, tunggu betina satu lagi. Jadi kalau penangkaran itu minimal sepasang dan harus menghasilkan anak. Nah ini baru jantannya, betinanya belum datang, dan ntar mungkin semoga ada anaknya. Bikin penangkaran itu sulitnya tergantung satuannya. Kalau misalkan lu pengennya Tiger ya, mohon maaf ya, susah banget. Itu sulit banget, lu harus menempuh izin yang panjang dan prosedur yang ketat. Tapi kalau misalkan sekedar burung merak kayak tadi, anaknya atau lu pelihara di rumah, itu nggak akan sesulit melihara Tiger gitu. Esen tuh sehari bisa makan 7-9 kilo. Walaupun nggak tiap hari sebenarnya Esen makan. Dia makan bisa 2 hari, 3 hari sekali. Karena udah dihitung nutrisinya dan ketemu, akhirnya Esen kasih makan 2 hari sekali. Dagingnya Esen bisa daging ayam, sapi, iga, ati, daging kambing, terus ati ampela juga dimakan. Banyak Esen, pokoknya variatif banget makanannya. Kalau berdiri dia 2 kaki, kurang lebih 2,5 meter dengan berat 160 kilo. Tadi baru gue hitung dia beratnya 160 kilo gitu. Masih lemes dia, masih siuman. Esen aktivitas setiap hari di sini tuh kayak main sama gue kasih enrichment atau mainan, gue lempar kelapa, gue lempar bola, gue lempar mainan lain, gue kasih trik apapun itu biar dia tetap aktif dan biar nggak bosan di kandang. Kalian juga main sama gue walaupun ketahan dihalangin pagar kayak gini, tapi gue pegang-pegang tadi, lulus interaksi sama Esen. Tiap hari kayak gitu. Lebih ramai lagi kalau ada betinanya Jinora. Next wishlist gue, rencananya gue lagi orientasinya arahnya meliharanya cita sama jerapah. Cuman mungkin nggak di sini karena lahannya terbatas, jadi gue cari tempat lain di luar rumah yang lebih representatif. Akhirnya gue pengen ada cita sama jerapah sih. Doain ya. Yang susah itu gue harus cari tanah yang suhunya cocok buat mereka dari jerapah dan lumayan besar juga, dan bikin kandang kurang lebih setahun 2 tahun lagi lah. Doain lah secepat itu. Oke, selain gue melihara satwa di rumah, satwa-satwa liar, satwa buas, gue juga suka main RC aeromodeling. Sekarang kita lihat hanggarnya ke atas. Kuy, ini hasil ternakan merak gue dan udah di-ring, ditandain juga, ada sertifikatnya. Jadi gue bisa over adopt ke orang lain secara legal. Karena gue penangkaran yang terdaftar negara gitu. Kalau gue bikin penangkaran semuanya dari mulai kandang semuanya lah habis 4-5 M intensity doang, kurang lebih segitu. Hewan paling mahal Tiger. Ayo ke atas. Oke, sini juga masih ada koleksi satu gue, karena di rumah di bawah, bagian bawah itu udah tanahnya udah full, nggak ada lahan lagi, akhirnya dibikin di atas. Ini Ano binturong gue, dan ini Lisa sama Rocky, ini rakun gue. Lagi di breed juga, lagi di kembang biakin, semoga cepet beranak. Ini Rocky, itu Lisa. Kuy, ini sekarang gue di depan hanggar gue. Sebetulnya dulu studio band, gue main band dulu, main musik juga. Cuman udah nggak lagi, udah nggak main musik lagi, akhirnya jadiin hanggar. Makanya double door, ini kan pemeredam suara ya. Nah, ini LCS pesawat gue. Nggak begitu banyak sih, dan gue sukanya jet fighter jet atau pesawat tempur. Jadi banyaknya pesawat tempur semua. Ya harganya kisaran ya 10-20 adalah satu pesawatnya. Karena gue tuh dulu pengen jadi pilot ya, cuman nggak boleh. Akhirnya pelampiasannya jadi RC juga, RC pesawat aeromodeling. Jadi pelampiasannya gue kesini semua nih. Kalau gue main biasanya bisa di Lalut Sulaiman atau enggak di lapangan-lapangan luas. Tapi kalau misalkan pesawat jet gini harus di Lalut Sulaiman karena dia kencang banget gitu. Speednya ini yang pesawat jet gini bisa sampai 150 ada, sampai 150 km per jam. Lumayan tuh di udara, mata lu capek juga ngeliatin dia ngebut-ngebut di udara, lama-lama kecil gitu, ngejauhin. Untuk saat ini gue nggak pernah ikut perlombaan karena gue untuk hobi doang, dan ikutnya pesawat-pesawat scale atau ikutin pesawat-pesawat yang mirip aslinya aja gitu, bukan kompetitif. Oke, sekarang gue liatin hobi terakhir gue. Selain gue suka satwa liar, suka RC, gue juga suka motor otomotif. Oke, kita lihat motor gue. Kuy. Oke, selain hobi gue satwa liar nih, satwa buas, juga RC modeling, gue ada hobi lain yaitu otomotif. Khususnya di motor, gue suka banget motor sport untuk saat ini karena gue pernah balap di Kejurnas dan kejuaraan Asia.
Ini motor gue. Ini motor Jepang Honda. Gue udah pernah balap 3 kali dan 3-tiganya podium. Ini speknya spek kejuaraan Asia dan udah di setel untuk racing. Jadi dia udah nggak ada lampu spion, nggak ada stand juga, nggak ada standar untuk lu tidur motor, nggak ada itu. Terus juga semuanya speknya udah spek racing. Disc brake-nya racing, ECU-nya racing, shock breaker racing, semuanya udah racing. Ini udah siap gaspol. Ini motor gua Honda CBR 600 untuk kelas Super Sport 600 cc. Jadi kalau kejuaraan Asia pada saat itu paling tinggi 600 cc. Jadi gua pakai ini. Gua bangun motor kurang lebih habis 300 juta rupiah. Sebetulnya hampir semua diganti komponennya. Gue cuma butuh mesin sama rangka, sisanya diganti semua. Jadi habis 300 juta rupiah. Ada kurang lebih segitu. Oke, sampai segitu aja Marky Chop. Udah lihat tadi rumah gue, status gue, dan juga hobi-hobi gue, RCA modeling dan motor. Sekarang kita langsung ke 5. Oke, bye Goy. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gue kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue mencet nih. Iya. Subscribe, kuy, mantap.